satu orang satu. Bikin di sini bagaimana keyakinan kelas yang ada dalam diri kamu. Nanti kamu tempelkan di depan kelas setelah selesai. Ya namanya Ibu ya? Setuju? Kita yang membuat, kita juga yang melaksanakan. Oke, sekarang Ibu bagikan. Satu orang satu ya. Ini nanti nempelnya. Jangan yang ada lemnya ya, bikin di yang tidak ada lem. Di sini bikin, nanti ini ditempel. Gila. Silakan ditulis nak. Ya Bu. Kalau sudah selesai, silahkan ditempel ke papan tulis. Tunggu dulu. Rezi sudah. Nah, silahkan Rezi ditempel ke papan tulis. Tunggu satu-satu ya nak ya. Kita bergiliran. Kita bergantian. Tempel. Masih ada? Ada Rafa. Silahkan duduk Rafa. Masih ada yang belum? Ya, terakhir bilang. Terima kasih sudah selesai semua nak. Sudah? Nah, sekarang kita akan bacakan. Kita bacakan ya. Nah, di sini kita mulai dari ini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Minta izin kepada guru sebelum keluar kelas. Bagus. Tunjuk tangan pelajaran. Literasi kita ada 2 ya. Yang pertama membaca Al-Quran pada hari apa? Senin, Rabu dan Jumat. Literasi membaca buku hari apa? Nah, baiklah anak-anak Ibu. Ini keyakinan kelas harus
tentang tema 4, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan video pembelajarannya menggunakan KineMaster. Nah, itu gambar KineMaster ini anak Ibu, coba lihat. Nah, Resi, tahu apa tidak kenapa Ibu panggil kenapa? Tidak tahu. Kalau Pika? Resi dengar tidak, nak? Pika mengatakan baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Melakukan sosialisasi dan implementasi penerapan budaya positif di SDN 06 Padang Ganting. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, diizinkan saya share screen nih Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ibu-ibu semuanya terlihat? Sudah terlihat. Sudah Baiklah. terlihat. Di sini kita akan mensosialisasi dan implementasi dari penerapan budaya positif di SDN 06 Padang Ganting. Perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Selly Novianti dari SDN UPT SDN 06 Padang Ganting, CGP Angkatan 4, Kabupaten Tanah Datar. Lanjut kita ya Bapak Ibu ya. Maaf ibu-ibu semua ya. Nah, di sini hasil dari aksi nyata, yakninya webinar sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa di UPT SDN 06 Padang Ganting. Yang kedua, penerapan budaya positif di SDN 06 Padang Ganting. Kita lanjut. Nah, pesertanya sudah ada. Kita lanjut di sini. Sosialisasi penerapan budaya positif pada murid di UPT SDN 06 Padang Ganting. Yang pertama, bagaimana cara mengembalikan budaya positif pada murid? Di sini akan kita terapkan kepada anak-anak kita melalui materi hari ini. Nah, materi ini akan kita bahas. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Yang akan kita bahas ya. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar. Yang ketiga ya, 5 kebutuhan dasar. Yang keempat, 4 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk teori untuk motivasi perilaku manusia, di sini yang nomor 1 bisa kita lihat semua ya ibu-ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk dalam motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama. Motivasi eksternal. Nah, di sini yang ketiga terlihat adanya yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, di sini ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini termasuk ke dalam tujuan disiplin positif. Nah, ini yang saya tanyakan tadi Bapak Ibu ya. Menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Nah, ini langkah pertama. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci ke bawah seperti kita langsung masuk kepada yang kedua tadi, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas yang pertama
keyakinan kelas seperti apa sih? Nah, sekarang sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada melakukannya, menciptakan sebuah lingkungan positif. Nah, mungkin dari kita sudah melakukannya, cuman kita tidak menyadari atau belum mempraktekkannya ya Bapak Ibu ya. Belum mempraktekkannya yang namanya menciptakan sebuah lingkungan positif di kelas kita. Yang kedua, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama harus kita pahami, terutama untuk kita guru kelas, begitu juga guru mata pelajaran, kita harus membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama murid, bukan guru yang membuat ya. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut, yang ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, semakin mendalam ya Bapak Ibu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini kalau kita lihat sepertinya bisa kita katakan kita belum melakukannya ya, Ibu-ibu ya. Karena selama ini yang kita tahu hanya peraturan dan banyak sekali. Ya kan? Ya Ibu-ibu ya, banyak sekali. Peraturan sampai 12. Satu aja anak kadang tidak ingat. Nah, ya begitu kan Ibu ya. Nah, sekarang di sini akan kita pahami seperti apa sih yang keyakinan kelas itu. Kita lanjut dulu ya Ibu-ibu. Lanjut di sini yang ke-5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Guru dan siswa yang membuat, bukan guru. Selama ini memang keyakinan kita aja yang buat, anak-anak mengikuti. Bahkan seperti tadi dikatakan, jumlahnya yang terlalu banyak, anak-anak satu pun malas untuk mengingatnya. Jangankan anak kita saja kadang malas mengingat. Kita hanya tahu kita membuat, kita membuat. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Lanjut, berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang saya sebut tadi. Semua anak harus ikut. Walaupun anak itu diam, dia harus ditanya ya Ibu-ibu ya. Kadang kan anak itu tidak semuanya memiliki keberanian. Bu, saya usulnya itu Bu. Seperti itu. Jadi semua anak harus ditanya. Walaupun anak itu diam, kita yang mencoba untuk bertanya. Lanjut yang terakhir. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya untuk 1 hari, bisa Ibu terapkan itu untuk 3 hari. Nah, jangan ini kita terapkan sampai seterusnya. Nah, tidak seperti itu ya Ibu-ibu ya. Kita lanjut kembali. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabelnya kosong. Di sini ada peraturan, kolom pertama, dengan 8 peraturan, dan di sini ada tabel kosong. Keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju. Nah, saya mungkin akan bertanya, Ibu-ibu di sini coba untuk yang pertama, present, silahkan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan kelas atau kebajikan. Nah, termasuk itu tanggung jawab, atau menghormati, atau kesehatan, atau keselamatan. Coba Ibu ada yang mau resen?
boleh terserah Ibu lah pertanyaannya maunya seperti apa. Nanti kan ini tidak ada benar tidak ada salah ya Bu ya. Mungkin saya kasih di sini sedikit bocoran seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk ke dalam tanggung jawab. Nah, dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati. Present? Ibu Putri termasuk kemana tuh Ibu Putri? Termasuk itu menghormati, Bu. Ya, terima kasih Bu. Benar sekali ya Ibu Putri. Ada lagi yang untuk pertanyaan ketiga, hadir di sekolah 15 menit pembelajaran dimulai. Ada Ibu Dian? Termasuk apa itu? Ibu Risma? Baik. Saya izin menjawab Ibu Seli. Ya, Yang kemudian? bagian dari hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu tanggung jawab dari siswa. Berarti udah Ya. dari keyakinan kelas. Bagus. Nah, diingat ya Bu ya, nanti kan ada nih kuncinya di bawah. Nah, kita coba lanjut kita yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan termasuk kemana tuh Bu? Keselamatan, apa menghormati orang lain, apa tanggung jawab? Nah, saya kasih tuh pilihan. Ada Ibu Widya? Bisa Ibu Widya apa ada tadi yang resen? Ibu Nita, Bu Risma? Ya Bu Widya, masuk kemana tuh Bu Widya? Izin menjawab Ibu. Ya. Dilarang melakukan, iya itu. Ya. Dilarang melakukan kekerasan itu hormati orang lain. Ya. Baiklah, kita lanjut yang berikutnya. Pergantian atau menunggu giliran. Nah, di situ itu termasuk ke dalam menghormati orang lain atau kesabaran. Yang selanjutnya gunakan masker. Nah, gunakan masker ini kita tahu semua Ibu-ibu masuk ke kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor kita. Itu masuk ke dalam keselamatan atau keamanan. Kita akan lihat sama-sama jawabannya. Apakah jawaban Ibu-ibu tadi sudah tepat? Nah, ini dia. Selalu kembalikan ke buku ke tempatnya termasuk dia tanggung jawab. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini ada lagi nih, Bu. Satu lagi nih, Bu. Silahkan kita coba jawab sama-sama ya, Bu ya. Sama-sama kita menjawabnya, Bu. Silahkan dihidupkan, unmute-kan kembali. Berikan suara kembali. Atau... Oke. Nah, untuk yang ini sama-sama. Mencatat surat kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah termasuk hukuman atau sanksi. Sanksi. Oke. Sanksi. Jawabannya ya. Sanksi. Dia pilihannya seperti ini. Hukuman atau sanksi itu? Sanksi itu sama dengan konsekuensi. Jadi di sini kita bahas bahwa hukuman atau sanksi dan konsekuensi itu berbeda. Nah, di sini akan kita tahu mana yang hukuman, mana yang sanksi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Terlambat mana Ibu? Hukuman atau sanksi? Ayo jawab Ibu. Hukuman. Hukuman. Nah, yang pertama tadi kita ingat. Ini kita sama-sama. Jadi kita tahu ya selama ini apa yang kita lakukan. Nah, kita akan mengetahui di sini sanksi atau hukuman. Nah, lihat. Mana yang berapa betulnya Ibu itu tahu jadinya kan ya? Iya, Ibu Seli. Nah, ini dia. Perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, Ibu pasti apa sih? Nah, ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu harus terjadi katanya Bu. Untuk sanksi, sesuatu harus terjadi. Jadi, kalau hukuman menyakitkan, berarti itu sangat menyakitkan. Jadi,
di sekolah jangan kita lakukan lagi. Jadi seperti itu bahasanya ya ibu-ibu ya. Yang menyakitkan jangan kita lakukan lagi, karena seorang anak itu dididik bukan untuk disakiti. Jadi itu bahasa kita ya ibu-ibu ya. Selama ini mungkin emosi kita pasti terbawa emosi dengan tingkah laku anak di sekolah, itu pasti. Jadi di sini kita sama-sama mencoba memperbaiki diri untuk merubah, memberikan sanksi tanpa hukuman yang menyakiti. Nah, kita lanjut. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, ini memang sangat mungkin di sekolah dasar, di SMP, SMA, mungkin ibu-ibu masih ada yang menyakitkan dari guru sampai terasa. Nah, itu jangan kita lakukan untuk ke depannya lagi, untuk sanksi seperti ini. Jadi anak ibu-ibu di sini akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi rubah jangka waktu panjang, rubah jadi jangka waktu pendek. Jangan yang menyakitkan, yang membuat anak itu trauma. Anak-anak sekarang kan banyak trauma. Saya akui, coba saya tanya dulu sama ibu-ibu di sini, ada tidak ibu-ibu yang merasakan hal seperti itu? Merasakan tidak yang seperti itu? Ya, merasakan. Kita kan tidak tahu, kita tahunya sekolah merasakan hukuman yang dalam jangka waktu panjang nih, fisik maupun hati. Nah, biasanya kalau fisik mungkin tidak akan sakit hilang gitu. Yang hati ini, Bu, gimana ibu-ibu? Merasakan apa tidak? Pasti ada ibu-ibu di sini yang merasakan hukuman fisik maupun hati yang ibu rasakan sampai saat ini masih terasa. Nah, mungkin itu yang akan kita robah ya ibu-ibu ya. Bisa ada tidak ibu-ibu di sini yang mau bercerita sedikit pengalamannya duduk di bangku SD. Mungkin kalau TK kita memori kita belum terlalu menyimpan. Mungkin dari bangku SD, SMP, SMA tuh kuliah. Nah, coba dong mau dong dari ibu-ibu salah seorang yang mau menceritakan ceritanya. Ibu Risma mungkin? Ibu Risma, ada kisahnya nggak Bu? Yang menyayat hati sampai sekarang gitu Bu. Itu bahasanya ya ibu-ibu ya. Kan kita ada tuh melakukan. Ya gimana Bu? Ada cerita sedikit dong Bu? Benar. Ya. Saya pernah merasakan itu Bu waktu SD itu ya Bu ya. Itu saya kebetulan terlambat Bu. Terlambat kebetulan juga rumah kami jauh. Dari rumah ke sekolah itu ada jaraknya 2 kilo. Jadi terlambat. Lalu masuk disuruh menghafal perkalian. Ya. Lalu karena tidak hafal berarti berdiri di depan kelas. Saya disuruh berdiri di depan kelas. Lalu setelah itu karena tidak dapat, disuruhlah saya dipukul tangan saya pakai roll kayu. Sampai sekarang masih teringat itu Bu. Itu saya nggak ngerti itu hukuman apa sanksi atau apa gitu kan? Iya. Nah, dulu kan kita tahunya Bu ya. Tahunya kita dulu itu semua sanksi hukuman sama saja. Ternyata setelah kita pelajari, ini yang hukuman, ini yang sanksi. Seperti terlihat dari jangka waktunya saja bisa kita lihat. Hukuman itu sangat menyayat hati. Ya. Seperti itu ya. Anak membenci kedisiplinan. Nah, untuk hukuman seperti itu. Anak membenci kedisiplinan. Sanksinya, nah, benci dia. Sanksinya, anak menghargai disiplin. Anak menghargai disiplin. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan keyakinan kelas tadi, ibu-ibu semua. Kita lihat lagi paksaan. Nah, untuk sanksi, stimulus atau tanggapan. Jauh sekali terasa berbeda ya ibu-ibu. Setelah kita pahami ini, terasa sekali berbeda. Saya terasa berbeda. Ingat saya, saat saya melakukan anak seperti itu, saya jadi mengingat. Saya memikir balik, cross check kembali. Oh iya, saya pernah melakukan itu. Saya pernah melakukan itu. Ya Bu Widya, Bu Putri. Lanjut kita. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu yang hukumannya untuk konsekuensi. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Coba ya Ibu ya, karena mengembangkan sesuatu yang baru itu memang butuh perjuangan. Lanjut, merasa tak dihargai. Nah, anak kalau sudah merasa tidak dihargai,
dipermalukan, tentu mentalnya akan kena ya Bu Dian ya. Ya Bu Dian, Bu Nita. Iya, Ibu Seli. Nah, itu yang harus janganlah kita lakukan lagi. Kita lanjut ya Ibu-ibu. Di sini setelah kita paham, mungkin pahamnya lebih tahu kita jadinya, kita langsung masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar apa lagi ini Bu Seli ini? Apa itu kebutuhan dasar? Di sini ibu-ibu mungkin baru melihat ya. Apa nih? Ada 5 nih kayak gambar Garuda Pancasila ya. Nah, di sini yang pertama kita ada 2, ada cinta kasih sayang. Yang ketiganya ada penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Anak lagi menekuk lutut dengan wajah yang kayaknya sedih gitu. Dimarahi, apa dibully atau bagaimana. Nah, itu pasti wajah seperti ini jangan ada sama anak kita. Wajahnya wajah senang dan bahagia. Karena di sekolah saya juga membuat visi dari guru penggerak ini ada di situ. Visi saya bahagia, karena seorang anak apabila sudah bahagia, semua yang kita berikan pasti akan diterima. Dia sudah senang tuh, kita sudah puji dia dari pagi, walaupun yang dia lakukan itu salah. Seperti saya berikan soal 5 pada anak tersebut. Ternyata dia betul hanya 1. Tapi saya tetap mengatakan, bagus nak, bagus. Itu pagi kejadiannya itu. Tapi saat saya mengatakan, kamu gimana? Ini kamu nggak ngerti. Kamu nggak belajar tadi. Hilang rasa bahagia tadi. Belajar sampai siang dia akan bosan. Sangat bosan. Pasti ingin, kapan pulang ya? Udah jam berapa ini ya? Kapan ya? Pasti akan seperti itu bagi. Iya kan ibu-ibu? Merasakan tidak seperti itu ibu-ibu? Itu sudah saya coba di kelas saya. Walaupun anak tersebut betulnya 1, tetap saya katakan bagus. Tetapi yang salah ini tentu kita bimbing. Anak-anak, coba kamu perbaiki ini nak, yang 4 ini, yang nomor 2 seperti ini jalannya. Kita terapkan nanti di kelas kita masing-masing. Seperti ini ada bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, coba ibu-ibu, tadi kan kita sudah bahas tuh kebutuhan apa tuh yang dibutuhkan seorang anak yang seperti ini. Kita tahu tadi ada kebutuhan kan ada 5. Ya, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Coba ibu-ibu, coba bisa nggak itu sama-sama kita jabarkan ini. Ibu guru bilang tidak boleh bersenandung. Masuk kemana tuh ibu-ibu? Masuk kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Bisa melihat di sini kebebasan ya. Bisa kita lihat di sini anak ini butuh kebebasan. Jadi kita mungkin menerangkan seperti ini kepada anak tersebut. Bu, kenapa ibu melarang saya? Nah, bukannya ibu melarang. Nanti di saat jam kesenian, kita baru bernyanyi. Di sini kita harus fokus dengan pelajaran yang kita akan hadapi hari ini. Nah, bikin jangan nyanyi lagi lah nak, ini kelasnya menjadi riuh, teman-teman menjadi, nah kalimat seperti itu tuh yang mencoba kita rubah cara kita menghadapi anak tersebut. Mungkin di sini ada yang bisa di-mute-kan Bu, storing. Nah, kita lanjut ya Ibu ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu masuk kebutuhan apa tuh yang dibutuhkan oleh anak kita, ibu-ibu? Bisa resen, Bu? Masuk kebutuhan mana itu? Coba resen. Itu ya, Bu Risma? cinta kasih kayaknya ya, Bu ya. Ya, setuju ibu-ibu, cinta kasih. Cinta kasih perhatian, itu masuk ke perhatian, masuk cinta kasih sayang. Bagus, Bu Risma. Saya juga setuju, Bu Risma. Kita lanjut yang ketiga. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja, katanya. Termasuk kebutuhan apa tuh? Aku bosan. Ya, kebebasan. Bebasannya, setuju ibu kebebasan. Dia bosan tuh, dia ingin bebas. Tetapi dia juga butuh perhatian.
Jadi 2, bisa kita ambil kebutuhannya 2. Di saat kita perhatikan, mungkin dia tidak akan bosan. 5 posisi kontrol. Nah, di sini bisa kita lihat 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang bersalah. Yang mana dari kita yang biasa kita lakukan nih? Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima itu manajer. Nah, di sini memang posisi akhir ini harus kita rubah diri kita menjadi manajer. Kita lihat dulu penghukum. Di sini guru, yang dikatakan guru ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang biasa dilakukan guru untuk penghukum. Seorang guru yang penghukum. Lalu di sini untuk membuat orang merasa bersalah. Mungkin penghukum bisa sedikit saya jelaskan. Yang penghukum maksudnya di sini bahasa itunya Ibu ya. Di sini ada seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini bisa kita rasakan kemarin ya Ibu-ibu ya. Masih saya rasakan tuh. Ada kita lakukan seperti itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah, itu termasuk penghukum tuh Ibu-ibu. Kita tidak menyadari kan, wah ternyata kita salah selama ini kan. Yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir menyelesaikannya. Kamu ini gimana sih? Nah, itu termasuk penghukum tuh Bu, verbal itu. Menyakiti, itu yang akan berbekas lama di anak. Itu yang harus perlahan-lahan kita rubah ya Bu ya. Lanjut. Yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah itu kalimat pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah. Nah kalimatnya seperti ini nih. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bersalahlah anak jadinya kan? Mikir, kenapa ibu melakukan ini pada saya? Memang saya melakukan. Jadi mungkin anak tersebut berusaha memperbaiki diri, cuman saat kalimat ini kita katakan terus-menerus, anak ini akan, saya nggak pernah dipuji ya. Pasti seperti itu kan Bu ya? Nah, berapa kali sudah ibu bilang, harus memberitahu kamu nak, kalau ini adalah salah. Nah, seperti itu kalimat-kalimat untuk orang yang merasa bersalah. Untuk kita sebagai posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, guru di sini posisinya tidak akan menyakiti murid. Kita akan menjadi teman. Teman bagi murid kita. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini yang hati-hati, Bu. Terlalu menjadi teman kita kepada murid kita, nanti rasa hormat murid kita itu terhadap kita perlahan-lahan akan hilang. Jadi kita harus memahami teman seperti apa sih kita kepada murid kita itu dalam belajarkah, dalam sehari-harikah, atau seperti apa. Seperti ini contoh kalimatnya. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Bantu seperti apa? Mungkin dalam pelajaran matematika, dia main aja. Ayolah nak, bantulah. Bantu Bapak ya. Jadi anak tuh, oh ya saya harus bantu Bapak nih. Supaya nilai Bapak bagus. Pikiran dia akan seperti itu. Padahal nilai dia yang kita patokkan kan. Tapi dia tetap ingin menghargai kita. Kalimat kedua bisa dikatakan seperti ini. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, sepertinya guru tersebut meminta imbalan. Padahal guru tersebut itulah cara dia untuk membuat anak tersebut bersemangat. Yang keempat, menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya? Nah, untuk pemantau penjelasannya mungkin seperti ini.
Memonitor berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi atau murid-murid kita yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, seperti itu, Bu. Lihat di sini, Bu. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawali. Nah, yang terakhir. Nah, di sini kita akan berusaha mencoba menjadi manajer, bukan manajer di perusahaan ya, Bu ya. Pertama saya mikir nih, manajer perusahaan atau bagaimana nih kata saya. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, menghasilkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti restitusi yang saya lakukan di sekolah kemarin kepada 2 orang murid saya, itu saya sebagai manajer. Di situ saya sebagai manajer, saya perlakukan dia, bagaimana solusi setelah ini, setelah apa yang kamu lakukan. Berlakulah seperti seorang manajer. Di situ yang harus kita coba ya Ibu-ibu, saya juga perlahan mencoba untuk melakukan. Ini memang berdampak positif kepada kelas yang saya ajarkan. Ini kalimat-kalimat manajer yang bisa kita perbuat kepada anak kita. Apa yang kita yakini, Nak? Kita sudah buat keyakinan kelas, kan? Nah, sebelum pelajaran dimulai, mungkin itu yang harus kita rubah dulu, mindset kita ya Ibu-ibu ya. Kita coba buat keyakinan kelas bersama murid-murid kita. Nanti saya akan coba tanya kepada Ibu-ibu, ada nanti keyakinan kelas yang akan kita pahami. Ya, lanjut pertanyaan kedua yang bisa kita lakukan kepada anak kita, apakah kamu meyakininya ya, keyakinan kelas yang kita buat tersebut? Pasti anak tersebut menjawab, iya Bu, karena kami yang membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, kita balikkan lagi kepada anak tersebut. Nah, itu 5 posisi kontrol yang harus kalau menurut saya semua guru di Indonesia ini mengetahuinya. Dan kita harus berusaha untuk menjadi seorang guru yang manajer. Nah, bukan seorang guru teman lagi, teman manajer. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa itu restitusi? Nah, kita masuk kepada restitusi. Tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, cerita saya sudah melakukan restitusi, kata saya kan. Nah, di sini restitusi adalah, menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Nah, di sini kita ada kalimat memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak tersebut setelah melakukan kesalahan, si A mengambil atau menarik jilbab si B. Apa perbaikan yang harus si A lakukan terhadap si B? Apa restitusinya? Kita tanyakan kepada anak tersebut. Jangan kita yang membuat. Kamu harus minta maaf. Kamu harus ganti jilbabnya, misal jilbabnya robek. Kamu harus ini. Tidak seperti itu. Tapi kita tanya atas kesalahan yang dia lakukan. Sehingga murid kita tersebut bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Seperti yang saya lakukan kemarin, memang semakin kuat. Rezi dan Rafa semakin kuat dia, Ibu Putri. Semakin kuat, Bu, lakukan lagi dong Bu, seperti kemarin Bu. Nah, dia mengakui dia kesalahan dia, bagaimana Bu restitusi yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya Ibu-Ibu. Nah, ini dia. 9 ciri-ciri restitusi. Bisa saya bacakan kembali. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tadi dia bertengkar, tarik jilbab. Setelah melakukan restitusi, alhamdulillah sudah berjalan 10 hari apa 1 minggu tidak melakukannya lagi. Alhamdulillah sudah tidak melakukannya lagi. Karena saya melakukan restitusi bertanya kepada pribadi dia tadi ya sebagai manajer. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, saya balikkan ke dalam pribadi anak-anak tersebut. Kita coba ya Ibu-Ibu ya. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Nah, kebutuhan dasar tadi kan ada 5, sudah kita paham ya Ibu-Ibu ya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Memang terasa sekali paling baik bagi saya karena saya sudah mencobanya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Seperti yang sudah dikatakan oleh saat wali murid dipanggil kemarin ya Ibu-Ibu ya. Ibu pengawas sudah mengatakan karakter, karakter, karakter. Seorang anak yang memiliki karakter baik, pasti pendidikan, nilai pengetahuan, dan keterampilannya akan baik. Semua tindakannya akan baik. Saya yakin itu karakter anak memang harus kita fokuskan di sini, Ibu-Ibu. Kita melihat, saya pun mengatakan di dalam kelas saya, Bu, nilai saya 100, Bu. Nilai saya 90, Bu. Saya mengatakan, Ibu melihat karakter kamu, Mak. Apakah benar kamu merubah karakter kamu menjadi yang lebih baik? Nah, itu yang akan Ibu lihat. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Solusi apa yang bisa didapat dari anak tersebut setelah melakukan restitusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia. Yang saya katakan restitusi apa sih? Nah, ini dia. Gambar dari segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Kita lanjut. Nah, kita dirincikan di sini, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga bersalah. Kalimat berikutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalimat berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa Ibu katakan nanti ya kepada anak murid kita. Lalu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu untuk kalimat menstabilkan identitas. Lanjut untuk kalimat yang bisa Ibu guru gunakan di sekolah. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Lalu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan dasar. Apakah itu power atau penguasaan, kebebasan, diterima, kesenangan, maupun bertahan hidup seperti 5 kebutuhan tadi. Maka guru di sini akan mengatakan, ibu-ibu guru di sini juga akan mengatakan seperti ini kepada anak-anak saat melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Nah, yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru ya, Nak. Yang berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, anak-anak tuh kan sering, katanya gitu kan. Katanya. Padahal temannya tidak apa-apa, dipukul aja, itu hobi itu. Entah hobi, entah bagaimana. Heran memang merubah sesuatu kebiasaan itu memang butuh perjuangan ya ibu-ibu ya. Guru itu semua kita guru hebat. Guru hebat. Saya yakin kita semua guru hebat. Lanjut yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, itu kalimat yang bisa ibu-ibu guru lakukan untuk validasi tindakan yang salah. Untuk segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya,
dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Lalu yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Yang berikutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Lalu yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan pada validasi tindakan kelas. Nah, mungkin di sini ada dari ibu-ibu yang akan bertanya, bisa resen terlebih dahulu. Ada ibu yang mau bertanya, bisa resen terlebih dahulu. Semampu saya akan mencoba menjawab. Silahkan. Topik kita mungkin sebelumnya, topiknya mungkin sampai di sini dulu, atau ada yang mau bertanya. Nah, nanti akan dijelaskan sebuah cerita, sebuah kasus sebelum kasus saya ceritakan. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan resen. Ada Ibu Dian, Ibu Putri, Ibu Unita, Ibu Widya. Pertanyaannya silahkan diajukan. Tadi sepertinya bingung-bingung, jadi saya sekarang berikan kesempatan untuk bertanya. Bagaimana? Ya, Ibu Putri. Silahkan Ibu Putri. Silahkan suaranya. Terima kasih pada Ibu yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Mungkin langsung saja ya Bu, yang ingin saya tanyakan di sini. Mohon Ibu jelaskan kembali apa itu restitusi. Oh ya, ya baik. Terima kasih. Tadi juga sudah dijelaskan apa itu restitusi. Mungkin pemahaman lebih dalam ya Bu Putri ya. Restitusi itu seperti apa? Saya akan coba bahas di sini. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang bisa menjelaskan apa itu restitusi terlebih dahulu. Ada ibu-ibu yang lain? Ada? Tidak? Nah, baiklah. Di sini akan saya coba jelaskan restitusi. Restitusi tadi sudah saya ulang kembali ya Bu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Di sini restitusi itu memiliki tujuan disiplin positif dan juga memulihkan dirinya sehingga dirinya setelah berbuat sebuah kesalahan. Kadang anak-anak itu kan sudah buat kesalahan, dia tidak sadar ya Bu ya. Wah, saya tadi salah apa tidak, dia lupa. Jadi besok diulang kembali. Dari sinilah jalan yang pertama kali kita lakukan, yaitu kita melakukan restitusi. Tanya apa solusinya, tanya kesalahannya, dia yang menjawab semuanya, dia yang memberikan. Nah, itu akan dia lakukan, pasti akan dia lakukan karena dia yang melakukannya. Karena sudah saya coba terapkan di kelas saya, cukup ampuh, saya rasa cukup ampuh. Memang anak tersebut padahal duduknya jaraknya jauh, tapi dia masih sempat berjalan di saat saya memberikan tugas hanya untuk menarik jilbab dan mengambil pulpen anak tersebut. Jadi saya tanya, restitusi yang bisa kamu lakukan apa di sini, Rezi? Apa yang bisa Rezi lakukan? Tidak mengulanginya, Bu. Bagaimana cara kamu tidak mengulanginya? Dengan tidak berjalan, Bu. Berjalan kemana? Soalnya kamu kan berjalan bukan kepada Pika saja. Dia lakukan kepada Pika. Kepada Pika, Bu. Jadi, saya duduk, Bu. Lalu saya ingin pinjam pensilnya, saya tanya dulu, Pika boleh pinjam pensil? Nah, emang sudah dilakukannya. Dia tidak narik-narik jilbab, sudah tidak lagi. Bahkan untuk meminjam pensil pun dia berkata, biasa main tarik aja dia. Main ambil, main tarik aja sampai si Pika menangis tuh. Kadang ditahan tangisnya kan. Nah, seperti itu. Mungkin bisa Ibu lakukan nanti terjadi kasus-kasus seperti itu. Ibu lakukan dulu restitusi di kelas Ibu. Tanya apa kesalahannya,
apa jalan keluar yang bisa dia lakukan dan pertanggungjawaban itu tersebut, tapi tanpa membebani anak tersebut. Ibu-ibu di sini sebagai seorang manajer. Nah, itu yang akan Ibu lakukan. Ada pertanyaan kedua, mungkin bagaimana Ibu Putri? Apakah ada minta ditambah lagi atau bagaimana penjelasannya? Sudah cukup jelas saya rasa ya Bu. Terima Iya. kasih ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Putri atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin ada lagi Ibu Dian, Ibu di sini ada Ibu Widya, Ibu Nita, ada yang mau diajukan pertanyaan? Kalau dari presentasi tadi kurang memuaskan, bisa ditanya kembali. Walaupun sudah memuaskan, tentu ada sedikit pertanyaan yang mengganjal pasti di hati Ibu, atau ada kasus yang ingin Ibu ceritakan di kelas Ibu. Izin bertanya Ibu Seli. Ya, silahkan Ibu Ardian Munandar. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu Seli berikan kepada saya. Di kelas saya ada kasus seorang anak yang memakai sepatu berbeda dengan yang sudah ditetapkan sekolah. Bagaimana solusi Ibu dalam menangani kasus itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dian. Ibu Dian, kasusnya tepat mirip sekali ya Bu ya dengan kasus ya. Terima kasih Bu Dian. Dengan kasus yang pernah kami bahas di saat kami kolaborasi. Nah, itu ceritanya ada seorang anak bernama Sabrina yang datang ke sekolah, datang sudah terlambat, memakai sepatu putih, tidak memakai sepatu hitam kan? Jadi saya melihat dalam kasus tersebut, Bapak Lukman, di situ kasusnya Bapak Lukman, sama kasus Ibu Dian dengan Bapak Lukman. Jadi Bapak Lukman menghukum. Di sini ada kasusnya, mungkin saya bacakan ya. Nah, sini mungkin lebih ini saya bacakan, karena memang kita harus sama-sama tahu. Nah, di sini akan saya bacakan sedikit kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu, dengan nada yang agak keras ya. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, mungkin kembali pulang karena rumah jauh sekali, kata Sabrina. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Nah, saya sebelum masuk ke kasus Sabrina, saya tanya dulu kepada Ibu Dian, apakah Ibu Dian melakukan seperti Pak Lukman atau menegur dengan cara seperti apa gitu, Bu? Nanti baru saya jelaskan kepada pendampingan kasus Pak Lukman ini, Sabrina. Baik Ibu Seli, seperti kasus yang terjadi di kelas saya, mungkin saya menanyakan terlebih dahulu kepada siswa saya kenapa alasannya memakai sepatu yang berbeda dengan teman-temannya.
kalau ada alasan yang pasti, misal sepatu yang sebelumnya itu sepatu dia robek atau tidak layak dipakai lagi, makanya dia pakai sepatu yang berbeda, mungkin masih saya kasih keringanan. Tapi Ya. kalau berbeda dengan itu, mungkin saya sama juga lah sama Bapak Lukman tadi, mungkin saya suruh anak saya tuh mencopot sepatunya. Mungkin itu saja, Bu Seli. Ya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Seli. Ya, terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Memang kasus seperti ini terkadang kita tidak menyadari. Kita menyadari apakah tindakan kita itu benar apa salah. Di sini tindakan kita sangat menyalahi, apalagi seperti Bapak Lukman itu ya, Ibu Dian mungkin kalau menurut saya tidak seperti Bapak Lukman, Ibu Dian masih memberikan toleransi. Jadi Ibu Dian di sini posisi Ibu Dian belum manajer menurut saya, tapi Ibu Dian masih seorang teman atau seorang pemantau untuk seorang Sabrina atau seorang murid yang sepatunya berbeda seperti yang Ibu katakan tadi. Di sini untuk kasus dari Sabrina, di sini Sabrina jelas-jelas dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jadi dari kebutuhan dasar tersebut dia membutuhkan kasih sayang, Bu. Nah, membutuhkan kasih sayang dan Pak Lukman pun harus berlaku seperti manajer, bukan yang ini. Kalau ini kan tadi penghukum. Anak ini akan mengingat ini seumur hidup dia nih. Ingat waktu di sekolah saya dicopot sepatu sama bapak nih, pasti dia ingat ini. Nah, itu yang harus mindset itu yang harus kita hilangkan. Yang selama ini kita lakukan seperti itu, kita hilangkan, kita bahkan jangan lagi lah kita pakai, Ibu. Bagaimana Ibu-ibu, setuju apa tidak Ibu-ibu? Kita akan Setuju, mencoba Ibu Seli. membuat budaya positif di sekolah kita ini dengan karakter murid kepada anak, tentu dari dalam diri kita dulu, dari kita sebagai guru di sekolah ini, agar murid-murid kita itu menyadari, wah, ibu-ibu cantik-cantik semua ya, hebat-hebat semua ya yang ada di UPT SDN 06 ini, tidak ada yang berlaku kasar, tidak menghukum, semuanya berstatus dalam posisi manajer, kami diberikan restitusi. Nah, mungkin itu yang akan kita coba. Kalau tadi kasus Bu Dian sudah hampir mengarah kepada manajer, cuman Bu Dian belum melakukan restitusi kepada anak ibu untuk bagaimana dia tidak melakukan kesalahan yang sama itu kembali. Semoga kita bukan seperti Bapak Lukman ya ibu-ibu ya, dengan mencopot sepatunya sehingga mental dari anak tersebut menyakiti verbal anak tersebut. Itu sangat membekas, menyakiti verbal sangat membekas lama sekali. Jadi saya yakin si Sabrina ini akan lama sekali membekas oleh dia. Nah, mungkin ada lagi bagaimana Ibu Dian, maaf sebelumnya Ibu Dian. Terima kasih atas jawaban dan saran dari Ibu Seli. Saya kembalikan lagi ke Ibu Seli. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya dari Ibu Dian. Sedikit membantu. Ada lagi yang mau bertanya, yang mau resen? Ibu Widya, Ibu Nita, atau Ibu Risma, atau sudah mengerti dengan materi presentasi saya hari ini tentang budaya positif yang akan kita terapkan di UPT SDN 06 ini kepada semua majelis guru yang ada di UPT SDN 06. Dengan perlahan-lahan kita mencoba melakukan budaya positif tersebut. Bagaimana Ibu-ibu, setuju dengan keyakinan ini? Kita akan buat keyakinan kita, Ibu-ibu. Bagaimana? Setuju Ibu Seli. Ya, Seli. setuju. Setuju Ibu Seli. Nah, baiklah. Nah, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan dari budaya positif yang akan saya terapkan di UPT SDN 06 Padang Ganting dengan membawa semua majelis guru, kepala sekolah, dan semua yang ada, stakeholder yang ada di SDN 06 Padang Ganting ini, sehingga semua yang dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menjadikan
Indonesia Merdeka Belajar dan juga seorang murid yang memiliki profil pelajar Pancasila bisa terwujud, dan sekolah kita UPT SDN 06 Padang Ganting maju bersama untuk mencerdaskan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.